Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jurnalis Tempo Despolitik bocor alus diteror dengan bingkisan berupa kepala babi tanpa kuping oleh orang tak dikenal. Kepala babi itu dikirim ke kantor Tempo melalui kurir ojol. Daging Kepala babi kan? iya. Rabu 19 Maret 2025, kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi. Kepala babi itu dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Upaya teror itu dikirim orang tak dikenal yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan di Despolitik bocor halus, Francisca Christy Rosana. Paket besar itu diterima security Tempo pada Rabu 19 Maret 2025 sore dan baru dibuka sehari setelahnya. Ketika styrofoam terbuka, tercium bau menyengat dan ternyata berisi kepala babi dengan kedua telinga yang terpotong. Wakil pemimpin redaksi Tempo, Bagja Hidayat menjelaskan tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica di dalam paket tersebut. Paket itu hanya bertuliskan Cica sebagai penerimanya. Paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Teror yang dialami jurnalis Tempo bukanlah yang pertama kali. Dalam sebulan terakhir, jurnalis Tempo kerap dihubungi oleh nomor tak dikenal. Teror juga pernah dialami jurnalis Tempo saat kendaraan pribadi dipecahkan kacanya oleh orang tak dikenal. Dari Jakarta, Denny Herlimansyah, jurnalis NTV, melaporkan. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ melaporkan dugaan teror pengiriman paket kepala babi terhadap jurnalis Tempo yang dikirim ke kantor redaksi Tempo. Komite Keselamatan Jurnalis mendatangi gedung Barreskrim Polri bersama pemimpin redaksi Tempo dan sejumlah tim kuasa hukum Jumat 21 Maret siang. Mereka melaporkan terkait aksi teror pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo pada Kamis 20 Maret kemarin. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erik Tanjung menyatakan bahwa pengiriman paket tersebut diduga sebagai simbol ancaman pembunuhan. Kepala babi yang dikirim ditemukan dalam kondisi telinganya terpotong yang menambah kesan mengintimidasi dari teror ini. Menurut Erik, teror ini tidak hanya menyasar individu, melainkan merupakan ancaman terhadap kebebasan pers dan kerja jurnalistik secara keseluruhan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa teror ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang jurnalis Tempo lainnya berinisial HA, yang juga tergabung dalam tim bocor halus mengalami teror serupa. Erik menyebut bahwa HA telah 2 kali mendapatkan ancaman, termasuk insiden kaca mobil yang dipecah dan aksi penguntitan oleh orang tak dikenal. Hari ini kita akan bikin laporan terkait teror pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo yang juga sebagai host bocor halus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya, karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu. Nah, jadi poinnya adalah serangan ini atau teror ini
merupakan ancaman terhadap kerja-kerja jurnalistik Tempo ya. Jadi bisa kita pastikan dari ini bukan serangan ke individu, tapi adalah serangan terhadap kerja jurnalistik ya, serangan terhadap pers. Ini tentu menjadi ancaman kemerdekaan pers. Ya, ini serangkaian teror yang bukan yang pertama. Ini ada teror yang sebelumnya juga terjadi. Selain ke jurnalis inisial aja ya, FCR ini ada teror juga yang dialami oleh HA, ya jurnalis dari Tempo juga, dari tim Bocor Alus juga, HA, yang itu sudah 2 kali ya teror langsung, kaca mobilnya dipecah dan ada ancaman, terus diikuti oleh orang-orang yang mencurigakan. Kalau untuk yang jurnalis yang perempuan ini yang kedua ya. Dalam laporannya, KKJ membawa sejumlah bukti termasuk rekaman CCTV dan dugaan teror melalui telepon dari nomor tak dikenal yang berasal dari luar negeri. Komite Keselamatan Jurnalis berencana melaporkan kasus ini dengan mengacu pada Undang-Undang Pers yang mengatur hukuman atas tindakan yang menghambat kerja jurnalistik dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV, melaporkan.